Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh kami adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Data itu 99,9% palsu. Alhamdulillah, betul sekali tadi yang sampaikan. Kemarin siang, sebelum kalau mungkin teman-teman lihat saya teriak-teriak di atas mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK. Saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan insya Allah itu juga pesan yang sangat bagus untuk KPUD di Surakarta agar mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPU kita. Akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014. Sementara yang kami dapat baru yang 2019. Ya, jadi baru satu. Kami masih menagih lagi untuk 2014. Apa pentingnya? Karena tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang di legislasi sekali itu digunakan beberapa kali. Nggak boleh. Jadi kalau digunakan, ya itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi, ya itu ya hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek, benarkah dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu. Dekannya pesawat. Karena yang 2019 sudah benar, itu yang kita lihat. Namanya Pak Dr. Budiari. Ya, bukan Budiari, tapi Budiari. Ya. Tapi kita masih menunggu yang 2014 ya kayak apa. Ini penting, dan ini sekaligus alhamdulillah beserta dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan dukungannya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh kami adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Data itu 99,9% palsu. Kami sampaikan. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu, dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya, gitu. Bahwa cetakannya, ijazahnya itu berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Coba teman bayangkan, dalam satu hari sudah, harusnya kan cetakannya sama. Tiba-tiba cetakannya hari yang sama tuh kayak meleset. Fotonya tadinya begini, yang tempat milik orang ini gambarnya meleset. Itu kan nggak mungkin cetakannya sama. Itu yang terjadi pada ijazahnya Joko Widodo. Dibandingkan dengan Pronojiwo nomor 1115, dibandingkan dengan almarhum Hari Mulyono 1115, dibandingkan 1116, dibandingkan dengan Sri Murti ya 1117, itu beda. Padahal tiga nama tadi sama persis, posisi tulisannya, posisi logonya itu sama, plek ketiplek, sama plek. Ya punyanya Joko Widodo itu meleset. Yang kemarin saya lihat dari KPU juga meleset. Nah berarti itu adalah yang tidak benar. Ya kami masih nunggu, dan insya Allah nanti akan dikejar oleh Pak Dr. Taufik yang ada di KPU di Solo. Ya, contohlah yang ada di KPU Jakarta supaya tidak terkena pasal dalam undang-undang kearsipan. 10 tahun nanti kalau nggak keluar itu 10 tahun. Itu yang pertama. Jadi itu kemajuan hari ini yang baru saya sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti kalau Solo memuat itu yang kedua adalah soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran Black Paper. Ya, kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2003, syaratnya pasal 319 atau 619 ya, itu R itu 169, maaf 169. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu sangat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem seperti itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika. Karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya. Ya, ijazah SMA sudah coba kita cek ke Orchid Park Secondary School yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu hanya rapor kelas 10 dan kelas 11, dan itu berarti belum lulus. Kemudian yang dan ini menurut Profesor Zulfikar
seorang profesor yang mengajar di Nanyang Technology University yang ada di Singapura. Ya, memang kalau itu belum lulus, OPSS itu tidak bisa menjamin karena itu adalah SMP 3 tahun plus tahun. Jadi itu masih O level, ordinary level. Harus masuk satu kelas lagi yang namanya A level, ya advanced level untuk dapat ijazah SMA. Dan ternyata menurut orang Indonesia yang mengantarkan Gibran ketika ada di UTS Teamsters di Sydney, Gibran waktu itu tidak selesai. Jadi hanya 6 bulan melakukan sekolahnya di UTS. Dan dia tampak sekali memang orang yang tidak mengenal kita. Kalau sekolah, apalagi lebih dari sebulan, itu pasti dia kenal. Itu enggak. Jadi dia waktu itu malah diajaknya tuh ngantar ke pelesiran ke Opera House, kemudian ke Bondi Beach, kemudian ke Flea Market gitu. Orang itu bukan menunjukkan orang yang pernah ke sini. Kalau orang pernah ke sini pasti nggak mau lagi gitu. Jadi dia malah pelesiran ke sana. Dan baru dia tunjukkan di Sister, dia mengaku kalau dia nggak selesai. Jadi clear banget bahwa anak ini yang anaknya buku white paper ini, maka nanti akan kita tulis sebagai black paper. Jadi artinya teman-teman semua, ya itu kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Dan singkat kata, ya kami hadir sekali lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya apa yang sudah terjadi ini sudah diramalkan oleh para pujangga kita. Ya, apa yang terjadi ini sudah diramalkan dulu dengan kisah Goro-goro. Umi Gunjang Ganjing Langit Kelap-kelap. Ya. Ono cerita ing Surakarta Adiputran. Ono sing jenenge Petrus. Petrus tahu jadi ratu. Nemu jimat kalimat itu. Ning ora iso pas jadi ratu. Dhewekne pating petakilan pas jadi ratu. Jenenge jadi Prabu Prabu Kantong Bolong. Kenapa jenenge Kantong Bolong? Karena kantong ini ono 17.000 triliun ning kantong. Ono 11.000 triliun ning kantong ten. Kabeh dong. Petrus tahu nyiptake kendaraan titihan sing jenenge SMK. SMK kowe dadi SMK saiki iku jeneng partai anak gajah. Kenapa jenenge gajah? Soalnya gajah gak duwe ijazah. Jadi Petrus numpak gajah sing gak duwe ijazah. Petrus tahu numpak banteng. Neng malah ditendang karo banteng. Pecah. Banteng ketaton. Krono wis doso ngantake Petrus ning Purabiang. Nah, Petrus saiki dadi numpake ora banteng lagi, teng celek. Banteng celek. Nah, suara. Nah, itu bisa. Petrus sing terus karo Semar. Kareng Petrus Bagong. Singkatannya apa? SGPLB. SGPLB ini itu sekolah guru luar biasa. Neng Semar, neng Petrus lan Bagong. Nah, Petrus saya disuruh pilih kalau jenenge Petrus cilik. Petrus cilik. Untuk anak judul buku nih. Gibran Black Paper. Terus Petrus cilik saking senenge. Dua buku. Mengko arti lonceng neng Surakarta Hadiningrat sesuk neng sadurunge nyanyi karo lagu sing diciptake karo Omret. Rasa gelap hidup penat dunia rasa papa maksud saja. Yuk nyanyi bareng-bareng. Rasa gelap hidup penat dunia rasa papa maksud saja. Jangan yang langit kelapa, konco-konco wis ditunggu ning ruang sebelah. Mantep kayon. Matur nuwun.